Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan juga hari ini tentunya di Eljon Medical Forum kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Dan hari ini kita akan bahas mengenai kolesterol pada usia muda. Nah, sekarang kan ada beberapa kasus kolesterol yang juga menyerang usia remaja, usia usia muda gitu ya, yang dulunya mungkin masyarakat tahu bahwa kolesterol itu hanya diidap oleh orang dewasa dan juga lansia. Nah, kenapa penyebabnya? Kemudian seperti apa gejalanya dan bagaimana kita mencegah kolesterol sejak dini? Hari ini akan kita bahas bersama narasumber Eljon Medical. Sudah ada dokter Pringgo Dikdo Nugroho, dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter Pringgo. Halo, gimana kabarnya, Cynthia? Baik juga dokter. Dokter apa kabar dok? Baik, Oke. Dokter, kita akan bahas kolesterol ya dok. ya. Nah, dokter, mungkin yang pertama saya akan bertanya, apa sih sebetulnya kolesterol itu dokter? Apakah ada manfaat tertentu bagi tubuh dan seperti apa yang dikatakan bahwa kolesterol itu sudah berbahaya dan menjadi suatu penyakit, dokter? Ya, terima kasih. Jadi, ya banyak kita dengarnya kolesterol gitu ya, kolesterol tinggi ya. Apa sih sebenarnya kolesterol itu ya? Kolesterol itu sebenarnya suatu apa ya, zat atau substansi lemak ya. Eh, oh ya, di mana kolesterol ini merupakan zat yang pembentuk sel-sel tubuh ya. Jadi membran sel itu komponen utamanya adalah kolesterol ya. Lalu juga tubuh menggunakan kolesterol untuk membuat vitamin ataupun hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi memang kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh. Namun kalau kolesterol ini tinggi, ya angkanya melebihi dari nilai normal, dia bisa menyebabkan masalah kesehatan. Dan kolesterol, sumber dari kolesterol itu yang utama adalah dari liver atau dari hati ya. Hati ini memproduksi kolesterol yang dibutuhkan tubuh tadi untuk beberapa fungsi tadi. Lalu sumber yang kedua yaitu berasal dari makanan ya. Makanan yang biasanya makanan yang hewani ya. Ini biasanya mengandung kolesterol. Contoh gitu ya. Lalu produk susu. Nah, ya. Dan makanan-makanan ini juga mengandung lemak ya, baik lemak jenuh maupun lemak trans ya. Nah, dan lemak ini juga secara tidak langsung bisa menaikkan akan dirubah menjadi kolesterol juga ya. Demikian. Oke. Nah, penyebabnya nih dokter, apa yang menyebabkan kadar kolesterol itu meningkat, dok? Ya, eh, penyebab dari kolesterol yang meningkat tadi ya, kalau ada dari karena kebiasaan dari gaya hidupnya, misalnya ya, makan banyak yang mengandung tadi karena sumbernya dari makanan mengandung kolesterol gitu ya, itu juga bisa ya. Lalu juga kurang masuk yang tidak sehat lah makanannya ya. Misalnya tadi ya banyak mengandung kolesterol, makan makanan yang sehat kurang gitu ya. Misalnya makan buah, sayurnya kurang, itu juga bisa menyebabkan kolesterol. Namun juga bisa ada beberapa penyakit yang memang dibawa ya, atau bawaan atau bersifat genetik atau familial yang menyebabkan metabolisme kolesterol ini tadi pembentukannya jadi meningkat sehingga di dalam tubuh kadarnya atau konsentrasinya bisa meningkat. Oke. Nah, ini dokter, kita berbicara kolesterol biasanya kan menyerang dewasa ya dokter, orang dewasa atau lansia. Nah, sekarang sudah banyak nih dokter yang menyerang remaja, dokter. Kenapa ya dokter sekarang banyak usia muda yang kadar kolesterolnya sudah tinggi gitu, dok? Ya, karena tadi ya bisa terjadi peningkatan kadar kolesterol itu karena tadi misalnya gaya hidupnya ya. Gaya hidup kalau semenjak remaja atau dewasa muda ini udah gaya hidupnya kurang baik ya, gaya hidupnya tidak sehat tadi ya, asupan makanan yang banyak mengandung kolesterol tadi atau banyak mengandung lemak jenuh maupun lemak trans itu
asupannya cukup tinggi, lalu tidak diimbangi dengan diet yang seimbang, diet sehat dari buah, sayur, atau kacang-kacangan atau biji-bijian gitu ya. Ini bisa menyebabkan kadar kolesterolnya menjadi tinggi ya. Nah, selain itu juga mungkin ada juga beberapa kelompok atau beberapa orang yang mempunyai memang bawaan atau genetik atau familial, ya. Jadi ada gangguan dalam metabolisme kolesterolnya ini sehingga kadar kolesterolnya di dalam darah tinggi atau cenderung tinggi. Hmm, oke. Nah, kemudian dokter kalau berbicara pola makan gitu ya, dokter pola hidup, makanan apa sih dokter yang sebetulnya bisa meningkatkan kadar kolesterol? Ya, makanan yang banyak mengandung kolesterol tadi ya, misalnya daging ya, lalu juga apa tadi, juga ya unggas masih ada juga, tapi tidak terlalu banyak dengan daging. Lalu minyakan ya, minyak sawit gitu ya, yang dibuat menggoreng, kita menggunakan minyak yang bisa diberikan saat kita melakukan penggorengan, itu juga banyak mengandung lemak jenuh ya, yang dapat juga meningkatkan kolesterol. Hmm, oke. Santan juga mungkin ya, Dok ya? Iya, betul ya. Oke. Nah, katanya dokter ada kolesterol baik dan kolesterol jahat nih, dokter. Apa perbedaannya, dokter? Terus Ya, seperti apa, Dok? ya memang substansi lemak tadi di dalam tubuh ada beberapa ya. Yang pertama tergantung dari apa ya, kandungannya ya. Yang dikenal kolesterol itu ada kolesterol baik yang kita namakan kolesterol HDL, yang kolesterol jahat kolesterol LDL ya, dibilang kolesterol LDL. Kenapa dibilang baik dan jahat? Karena kolesterol LDL ini kalau tinggi ya, atau kadarnya tinggi, ini bisa membentuk apa namanya, plak, atau apa ya, bergabung dengan zat-zat lain gitu ya, dengan lemak yang lain atau dengan zat lain, bisa menyebabkan endapan di dalam pembuluh darah ya, menyebabkan plak, dan bisa menyempitkan ya pembuluh darah sampai bisa menyebabkan sumbatan di dalam pembuluh darah ya. Ini akan bisa menyebabkan gejala pada pasien-pasien yang mengalami sumbatan pembuluh darah. Kadang-kadang kita kenal dengan nama aterosklerosis ya. Sedangkan kolesterol baik yang kita sebut dengan HDL, ini ada kolesterol yang membawa kolesterol jahat tadi, LDL tadi, dari pembuluh-pembuluh darah kembali ke liver ya, atau ke hati tadi, yang memproduksi kolesterol, sehingga kolesterol ini bisa dimetabolisme dan bisa dibuang memang bila tidak diperlukan gitu. Jadi dua jenis kolesterol ini yang berperan dalam tubuh, selain kolesterol-kolesterol lainnya ya. Ada beberapa jenis lipid lain yang memang ada, misalnya trigliserid ya. Ini jenis substansi lipid juga yang memang berasal dari kelebihan dari kalori yang kita makan ya. Kalau kita memakan kalori yang berlebihan, dia akan disimpan sebagai substansi lipid yang kita sebut dengan nama trigliserid. Demikian. Oke. Kalau kolesterol baiknya, dokter, itu kurang gitu ya, dokter ya? Apa bisa seperti itu, dok? Dan juga apakah berbahaya, dok? Ya, kalau kolesterol baiknya kurang tadi ya, nah, jelas yang membawa kolesterol-kolesterol jahat atau LDL dari pembuluh-pembuluh darah itu untuk dimetabolisme, dibawa ke hati, dimetabolisme itu kurang ya, sehingga terjadi resiko peningkatan LDL tadi ya, dan juga resiko terjadinya endapan atau sumbatan di pembuluh-pembuluh darah. Nah, kemudian gejalanya nih, dokter, seperti apa gejala ketika kolesterol itu meningkat? Apakah semuanya bergejala, dokter, atau seperti apa? Ya, secara umum sih tidak bergejala ya. Kolesterol yang tinggi itu tidak menyebabkan gejala, kecuali sudah terjadi tadi penyumbatan pembuluh darah, sudah terjadi aterosklerosis, sudah ada penyumbatan pembuluh darah,
itu bisa menyebabkan gejala ya. Kalau atherosclerosisnya luas misalnya gitu ya, hampir di seluruh pembuluh darah tubuh bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, hipertensi yang bisa menimbulkan gejala misalnya sakit kepala gitu ya, eh, bisa gangguan-gangguan yang lain. Lalu kalau eh, sumbatannya itu ada di jantung, bisa terjadi penyakit jantung koroner yang bisa menyebabkan gejala nyeri dada gitu ya. Lalu kalau dia sumbatannya terjadi di pembuluh darah yang ke arah otak, itu bisa menyebabkan gejala-gejala ke arah penyakit stroke misalnya ya, ada kelemahan di sisi tubuh gitu ya, atau kelemahan di otot-otot di muka gitu ya. Itu beberapa gejala yang diakibatkan karena kolesterol tinggi sudah menyebabkan sumbatan di pembuluh-pembuluh darah. Demikian. Nah, kemudian dokter, kaitannya dengan remaja, banyak yang bilang katanya remaja yang stres itu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Itu benar apa enggak, Dok? Ya, stres ini bisa secara tidak langsung ya, secara tidak langsung bisa meningkatkan kolesterol ya. Eh, Bagaimana stres bisa menyebabkan peningkatan kolesterol? Ya dengan keadaan stres ini ya, yang tidak dikelola dengan baik, ini kan berarti akan terjadi peningkatan hormon-hormon stres ya, kortisol gitu ya di dalam tubuh ya. Nah, hormon-hormon stres ini sebenarnya sebagai apa ya? Mekanisme pertahanan tubuh kan ya, karena dia stres dia hormon itu meningkat gitu ya. Yang kita kenal dengan hormon fight and flight gitu ya. Nah ini juga bisa meningkatkan yang tadi lemak yang kita sebut substansi lipid trigliserid ya, trigliserida ya. Nah trigliserida yang tinggi ini akan juga bisa meningkatkan kolesterol tadi, termasuk kolesterol LDL atau kolesterol yang jahat. Nah, jadi secara tidak langsung stres bisa meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol yang jahat. Terima kasih. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengar apa itu kolesterol, bagaimana bisa menyerang remaja, dan lain-lain. Nah, nanti jangan kemana-mana, kita akan bahas bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol dan juga mencegah tentunya hal yang paling penting. Tetap di Eljon Medical Forum. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.